Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Adi Rahma Al-Hadi dengan NIM 22410458. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan memaparkan terkait dengan etika profesi hukum. Profesi hukum tuh apa sih gitu kan? Profesi hukum itu idealnya tuh profesi yang mulia dan terhormat, baik dari segi mendapatkan pendidikannya, proses mendapatkan profesinya, wewenang dan tugas yang dipikul oleh para profesi hukum maupun reward yang diperoleh. Kemudian, mengapa bisa dikatakan demikian? Semenjak manusia, masyarakat, dan negara itu ada, hukum telah menjadi nilai, asas, dan kaidah menata kehidupan agar tertib dan damai. Kemudian menjadi dasar dan mendasari adanya hak, klaim atas hak, maupun adanya kewajiban. Kemudian hukum menjadi dasar yang menentukan keabsahan sesuatu apapun, termasuk kekuasaan. Hukum juga menjadi dasar yang menentukan status harta benda, kedudukan, dan bahkan status dan keberlangsungan kehidupan manusia. Kemudian, lalu apa sih konsekuensinya? Nah, konsekuensi hukum harus dibuat oleh ahli hukum dan dilaksanakan oleh para profesional hukum dengan baik dan benar, agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tersebut terwujud demi kesejahteraan manusia. Itulah yang telah, sedang, dan terus dilakukan oleh negara-negara maju sehingga di negara-negara tersebut hukum dan profesi hukum itu menjadi profesi yang dimuliakan dan sangat dihormati. Lalu profesi hukum tuh apa aja sih? Nah, yang pertama tuh ada hakim, jaksa, polisi, advokat maupun pengacara. Terus kemudian ada yang namanya notaris. Nah, dari beberapa profesi tersebut merupakan profesi terkemuka yang dimuliakan dan dihormati dan dibanggakan pula oleh para penyandang profesinya. Lalu bagaimana sih meraih kemuliaan, penghormatan, dan kebanggaan tersebut? Yang pertama tuh ada negara menjadikan pendidikan hukum sebagai pendidikan penting dan utama dengan kurikulum yang seimbang menggunakan kognisi, afeksi, dan psikomotrik. Kemudian tuh yang kedua ada sistem rekrutmen dosen itu tuh ketat, terbuka, dan transparan. Yang ketiga, rekrutmen mahasiswa kompetitif. Yang keempat, tersedia sistem penyiapan calon-calon profesional hukum. Yang kelima, ada sistem rekrutmen profesi hukum ketat, kompetitif, dan terbuka. Kemudian yang keenam, penghargaan tinggi dan saksi yang tegas. Realitanya di Indonesia bagaimana sih? Yang pertama, negara tidak menjadikan pendidikan hukum sebagai pendidikan yang paling penting dan yang utama. Kemudian yang kedua, tidak ada keseimbangan penguatan antara kognisi, afeksi, dan psikomotrik mahasiswa. Yang ketiga, sistem rekrutmen dosennya itu tuh longgar. Yang keempat itu rekrutmen mahasiswa tidak kompetitif. Yang kelima, belum tersedia sistem penyiapan calon-calon profesional hukum. Yang keenam, sistem rekrutmen profesi hukum tidak ketat, tidak kompetitif, dan tidak terbuka. Kemudian yang ketujuh, penghargaan rendah dan saksi tidak tegas. Kemudian apa sih akibat yang akan timbul? Yang pertama, profesi hukum tidak berada dengan pekerjaan lain dan bahkan lebih rendah dari profesi yang lain seperti bahkan dokter maupun arsitek. Yang kedua, penyandang profesi hukum tidak merasa dan menilai mulia dan terhormat. Kemudian yang ketiga, sering terjadi pelanggaran hukum dan etika oleh penyandang profesi hukum dengan berbagai bentuk pelanggaran. Lalu apa sih upaya kita? Nah, upaya kita tuh kita mulai dari yang pertama dari diri kita sendiri dengan cara kita dengan membenahi cara pandang dan perilaku kita sendiri agar kelak profesi hukum dimuliakan, dihormati, dan bahkan dibanggakan oleh penyandang profesi, negara, dan bahkan masyarakatnya. Kemudian karakteristik profesi hukum itu bagaimana sih? Yang pertama itu khusus, keluasan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga ada kemampuan bahasa. Yang keempat ada kemampuan logika. Yang kelima itu ada penyelesaian masalah. Yang keenam itu ada bekerja untuk manusia dan kemanusiaan. Yang ketujuh bekerja atas dasar lisensi. Yang ke-8 itu teliti. Lalu bagaimana sih prinsip profesi hukum? Nah, prinsip profesi hukum itu ada 7 yang saya ketahui itu. Yang pertama tuh ada yang namanya integritas. Yang kedua ada kompeten, yang ketiga ada independen, yang keempat itu
imparsial, yang kelima itu ada disiplin, yang keenam itu menjaga rahasia, dan yang terakhir yang paling penting yaitu dapat dipercaya. Kemudian itu saja yang bisa saya paparkan, selebihnya saya mohon maaf, kekurangannya pun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.